mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di sepanjang pagi kami. Kami sudah siap Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sampai ke akhirnya kami juga sudah siap Bapa untuk berdoa kepada-Mu. Inilah setiap ungkapan kami, Kau berkatilah setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdiri, kita nyanyikan Mars PA. Mamushi. Sukacita, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya. Sih. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini terambil di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Yanda Ale akan membacakannya buat adik-adik di rumah ya. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Bunda Dinda, mari kita menaikkan satu lagu lagi, Hati-hati gunakan tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu.
Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini, pada minggu ini adik-adik boleh mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bunda Dinda ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati adik-adik dalam mendengarkan firman-Mu agar adik-adik dapat mengerti apa yang telah difirmankan dan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, adik-adik sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Kalau sudah, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 3, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Udah belum? Amsal 3, ayat ke-13 sampai 20. Mama Papa boleh bantu ya adik-adiknya dan kakak-kakaknya juga bantu untuk mencari Amsal ini. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencara, dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Dinda. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat-sehat aja ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal. Kita mau bercerita tentang hikmat Tuhan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik tahu nggak Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, Raja Salomo kenapa ya? Kok bisa ya menulis ayat ini? Karena Raja Salomo itu menulis semua pengalamannya yang dia rasakan, pengalaman iman yang dirasakan oleh Raja Salomo. Raja Salomo menulisnya ke dalam sini agar kita semua bisa belajar untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, pasti ada yang belum tahu ya, hikmat itu apa sih? Oke, Bunda akan kasih tahu. Hikmat itu secara singkatnya adik-adik tahu perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Seperti contohnya adik-adik boleh nonton video yang ada di sini. Nah, adik-adik, dari video tadi kira-kira perbuatan mencontek itu baik nggak sih? Tentunya tidak ya adik-adik, karena kita mencontek yang bukan hak kita juga, kita melihat mencontek itu kan nggak baik ya, dosa. Nah, perbuatan yang baiknya itu kayak gimana sih? Tentunya adik-adik harus belajar, harus sering-sering membaca buku agar adik-adik bisa saat mengerjakan ujian. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kalau misalkan adik-adik rajin membaca, adik-adik sering belajar, tapi adik-adik nggak mempunyai hikmat, itu sama aja bohong adik-adik. Nah, sekarang Bunda mau kasih tahu nih ke adik-adik, siapa yang mau hidup dalam hikmat Tuhan? Bunda tentunya juga mau ya. Adik-adik di rumah pasti mau hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, apa aja sih yang kita peroleh kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan? Tentunya banyak, tapi adik-adik harus tahu dulu nih satu hal yang paling penting. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Tandanya adik-adik harus takut sama Tuhan. Takutnya bukan berarti kayak adik-adik melihat hantu ya, bukan tentunya. Nah, takut akan Tuhan itu adik-adik menyadari keberadaan Tuhan dan adik-adik selalu taat dengan firman Tuhan. Itu yang dinamakan takut akan Tuhan.
Nah, kalau adik-adik mau hidup berhikmat dalam Tuhan, adik-adik tentunya tadi harus apa? Takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Nah, kalau sudah kita takut sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik akan memperoleh banyak sekali hikmat yang adik-adik dapetin. Seperti contoh ya, kebahagiaan, kehormatan, kekayaan, terus juga kemakmuran. Nah, itu semua bakal adik-adik dapetin. Seperti Raja Salomo nih, adik-adik tahu nggak? Raja Salomo itu meminta sama Tuhan itu bukan meminta kekayaan loh, bukan meminta kehormatan, tapi Raja Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup dalam firman Tuhan, sudah kita sering melakukan hal yang baik, tentunya itu akan datang dengan sendirinya loh. Gak perlu kita cari-cari adik-adik. Siapa yang mau semua itu datang ke dalam kehidupan adik-adik? Tentunya mau ya. Syaratnya itu tadi dia. Tadi apa? Takut akan Tuhan, setia dengan perintahnya, dan juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke, Bunda punya contoh nih. Di era sekarang, teknologi makin canggih dong tentunya. Adik-adik pasti ngerti kan? Ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Adik-adik? Iya, pasti udah tahu semua. Kalian pasti mainin ini juga kan? Oke, ini handphone benar-benar sekecil ini aja. Ini tuh canggih banget ya adik-adik. Kayak adik-adik bisa membuka situs apapun yang adik-adik inginkan. Adik-adik bisa nonton film, adik-adik bisa main game, terus adik-adik bisa foto-foto. Keren banget gak sih zaman sekarang itu teknologinya. Nah, tapi Bunda mau tanya nih, adik-adik menggunakan gadget ini itu dengan hal yang baik atau yang enggak nih? Adik-adik menggunakan handphone ini untuk keperluan apa sih? Bunda pengen tahu nih adik-adik. Seperti contohnya, kalau misalkan adik-adik menggunakan handphone ini hanya untuk adik-adik bermain game, adik-adik cuma nonton film, nonton YouTube, terus adik-adik membuka situs-situs yang terlarang, itu tidak boleh ya adik-adik, karena itu perbuatan yang tidak baik. Sampai-sampai tuh adik-adik kalau udah main handphone, udah nonton video, udah main game, sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa membaca firman Tuhan, terus juga lupa kalau disuruh sama mama bapaknya, telinganya nggak dengar kalau lagi asik. Biasanya kan ada ya yang kayak gitu. Nah, kalau kita mau hidup berhikmat, tentunya hal kayak gitu salah ya adik-adik. Karena tadi apa? Hikmat itu adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Nah, yang baiknya itu kayak apa sih Bunda? Yang baiknya itu adik-adik menggunakan gadget, entah handphone, entah laptop, iPad, segala tablet adik-adik yang kalian punya, tentunya itu menggunakan dengan baik. Seperti halnya adik-adik menggunakan gadget ini untuk beribadah, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, terus juga untuk pokoknya hal-hal yang baiklah yang dilakukan. Nah, adik-adik, tapi sebenarnya nggak salah juga main game atau nonton video atau nonton YouTube. Sebenarnya nggak salah juga adik-adik, asal adik-adik menggunakan handphone ini dengan baik, tahu waktu, tahu batasan apa yang harus adik-adik lakukan sebelum main handphone ini. Karena kalau udah main handphone kan biasanya kalian suka lupa waktu ya kan. Nah, tentunya tadi ya, kalau kita mau di era sekarang nih yang udah makin canggih, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, tadi kan adik-adik udah pengen nih hidup berhikmat. Tentunya adik-adik udah tahu juga dong perbuatan baik sama perbuatan yang tidak baik. Nah,
Adik-adik tahu nggak sih berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya kalau adik-adik itu senantiasa hidup tadi apa? Setia. Ya, setia dan takut akan Tuhan. Semua itu akan melimpah datang kepada adik-adik tanpa perlu adik-adik cari. Tentunya tadi setia dan takut akan Tuhan itu kunci paling utama untuk adik-adik. Nah, sekarang udah pada ngerti dong dan udah bisa menggunakan teknologi sekarang, gadget ini dengan hal-hal yang positif, yang baik. Adik-adik harus selalu ingat waktu kalau udah main handphone, ingat belajar, ingat beribadah, ingat membaca firman Tuhan, harus tahu waktu, oke? Nah, baik banget kan Tuhan Yesus kalau udah kita hidup setia sama Tuhan, selalu dengar perintah Tuhan, dan kita nggak bersandar sama pengertian kita sendiri. Semua itu akan melimpah datang dengan sendirinya kepada adik-adik, karena God is good all the time. Hai adik-adik, amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan beraktivitas. Adik-adik boleh lihat nih gambar yang ada di sini. Tahu nggak apa nih maksudnya? Nah, ini adalah pohon hikmat. Nah, kalau adik-adik udah hidup berhikmat sama Tuhan, tentunya adik-adik akan mendapatkan buah-buah seperti yang ada di pohon ini. Nah, cara beraktivitasnya adik-adik cukup mewarnai aja gambar yang nanti akan Bunda share ke grup orang tua. Adik-adik tinggal warnai, kalau sudah adik-adik boleh kirim hasilnya ke grup orang tua. Jangan lupa ya. Dadah adik-adik. Ya adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan Bunda Dinda, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita menaikkan pujian Yesus berpesan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas ibadahmu pada hari ini, sehingga adik-adik boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan adik-adik boleh mendengarkan firman yang telah tadi dibawakan oleh Bunda Dinda. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk orang-orang yang terbaring lemah, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mengangkat penyakitnya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berkati segala obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA. Kiranya Pelkat PA ini dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Bunda Yanda tetap memberitakan firman-Mu kepada adik-adik ya Tuhan. Semoga Pelkat PA ini bisa menjadi sumber adik-adik mencari Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja. Kiranya Engkau memberkati gereja ini, berkati juga Ibu Pendeta,
Tuhan, inilah doa-doa yang telah kami sampaikan kepadamu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkat. Inilah ungkapan syukur kami. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan kita nanti adik-adik bisa kirimkan ke nomor rekening di bawah ini ya. Mari kita naikkan pujian, bawa persembahan, musik. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan berkat-Mu lewat mama papa kami di rumah. Kiranya Engkau berkati setiap berkat yang boleh kami terima ini, dan kami salurkan untuk persembahan kami ini Bapa. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu Bapa di muka bumi ini, dan dapat digunakan untuk pelayanan kasih Tuhan yang boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah-Mu pada hari ini, sehingga sekarang kami sudah selesai beribadah. Kiranya apa yang telah difirmankan, apa yang